Pelaku pembunuh pasangan suami istri Sugianto dan Astuti warga Sei Mencirim, Kecamatan Kutalembaru, Kabupaten Deli Serdang di kebun tebu Jalan Gajah Mada, Kota Binjai, akhirnya terungkap. Ternyata pelaku seorang supir dan truk. Tersangka Sulistiono alias Sulis warga Dusun 11 Sei Mencirim, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ini nekat melakukan pembunuhan lantaran kehabisan uang. Kapolres Binjai menyampaikan kejadian ini berawal saat tersangka Sulistiono alias Sulis warga Dusun 11 Sei Mencirim, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang berangkat dari rumahnya sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengendarai dump truck BK 8680 CQ. Saat perjalanan timbul niat pelaku karena uangnya habis usai membeli minyak dump truck. Polres Binjai paparkan pembunuhan suami istri di Tunggorono. Setelah itu lanjutannya tersangka berdiri di pinggir jalan untuk menunggu korbannya dengan motif meminta bantuan kepada korban untuk membantunya memperbaiki truknya yang rusak. Saat itu pelaku menunjukkan kepada korban truknya yang rusak. Saat korban melihat, tersangka langsung memukul kepala korban menggunakan besi hingga korban Sugiono tewas dan jatuh ke parit. Kemudian tersangka kembali membunuh Astuti dengan menggunakan besi yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Sugiono. Tersangka juga membunuh Astuti yang merupakan istri Sugiono yang juga tewas di tangan pelaku. Hukuman yang pantas bagi pelaku? Hukuman mati tetap. Hukuman mati, Pak. Oke. Nama abang? Nama kita Sugiono, abang kandung Sugianto. Abang kandung. Kakak? Nama saya Ali Kamunaya, anak kandung. Anak kandung ya. Makasih ya. Sabar ya. Ya, betul. Berapa saat es krim ini? Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami dari Polres Binjai akan melaksanakan kegiatan press release terkait pengungkapan kasus yang terjadi di mana pasal yang dilanggar yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 340 subsidiar, pasal 338 subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara atau seumur hidup, di mana telah terjadi pembunuhan dengan korban atas nama Sugianto dan Astuti yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2021 diperkirakan pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kami sudah mengamankan satu orang tersangka atas nama Sulistiono. Pekerjaan adalah supir, di mana tempat tinggalnya tidak jauh dari TKP. Dari mana kronologis kejadian yaitu pada tanggal 22 yang bersangkutan setelah mengisi minyak dari truk
yang dia pakai untuk bekerja, dikarenakan uangnya kemudian habis, terbersitlah keinginan untuk mencari uang dengan melaksanakan kegiatan pencurian dengan pemberatan. Itu niat awalnya. Namun kemudian dia mempersiapkan diantaranya adalah di TKP, yaitu truk seolah-olah sedang rusak. Kemudian peralatan lain seperti dalam hal ini yaitu besi, besi yang ada di dalam truk tersebut. Kemudian setelah siap semua, tersangka menunggu di TKP, diantaranya sampai sepeda motor ketiga. Jadi yang pertama tersangka biarkan lewat, mungkin karena melihat tersangka dan pertama dan kedua dibiarkan lewat mungkin karena sepeda motornya tidak terlalu bagus. Kemudian pada saat yang ketiga, di mana saudara Sugianto dan Astuti lewat, dilihat bahwa motornya lumayan bagus sehingga diberhentikan. Tersangka berpura-pura minta tolong karena truknya mengalami kerusakan. Kemudian dinilai aman situasi, korban melihat apa yang ditunjukkan rusak, kemudian tersangka memukul belakang kepala dari korban yang laki-laki di atas nama Sugianto. Kemudian korban oyong, kemudian jatuh ke dalam parit. Setelah itu Astuti melihat, berteriak, "Jangan!" Kemudian tersangka menuju Astuti dan melakukan pemukulan yang sama dengan menggunakan besi. Kemudian Astuti jatuh tersungkur. Tersangka mengecek korban laki-laki. Penganiayaan dengan menggunakan besi sampai korban tidak bergerak. Setelah itu korban naik ke atas, kemudian menggeret korban wanita atas nama Astuti masuk ke dalam parit, dan kemudian dilakukan hal yang sama dengan memukul kepala dan bagian wajah sampai tidak bergerak. Kemudian di sini setelah aman, tersangka memindahkan sepeda motor masuk ke dalam kebun tebu. Setelah itu dia meninggalkan lokasi dengan membawa truk ke kilometer 19. Di sana truknya diparkir di pinggir jalan. Setelah itu ia mencari tumpangan kembali ke TKP. Setelah sampai di TKP, tersangka kemudian mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian dibawa juga ke tempat penitipan motor di kilometer 19. Setelah itu kemudian tersangka melarikan diri dengan sebelumnya melepas dulu plat nomor, kemudian membuang dompet dan segala macam yang sudah diambil dari korban. Di antara barang bukti yang kami amankan, yang pertama adalah ini adalah besi. Ini adalah besi, besi yang dipergunakan oleh tersangka. Mungkin beratnya kira-kira ada sekitar 5 kilo, 3 sampai 5 kilo. Adalah jengkol yang dibeli oleh korban. Ini adalah jengkol yang dibeli oleh korban yang tidak sempat dijual oleh tersangka.
motor yang diambil, yang dipergunakan oleh korban, ya, yang dipergunakan oleh korban. Tas sepatu yang dipergunakan oleh korban. Kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar 2.100.000, tersangka Saya Muhammad Rianda dari Matapahit TV mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Binjai yang telah mengungkap kasus pembunuhan suami istri. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemirsa Matapahit TV. Bravo Polri. dari tersangka serta sebesar Rp200.000 beserta STNK, ya. STNK dari sepeda motor yang diambil, yang ditaruhnya di dalam dompet. Bersangkutan adalah yang mengambil sepeda motor tersebut. Ya, ini juga sepeda motor yang sudah kita amankan, ya, yang sudah dijual kepada saudara Siombing, ya, melalui perantara Pandu, saudara Pandu di Medan Deli. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ini bermula dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap saksi-saksi, ya, saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Informasi bahwa mereka melihat tersangka di waktu kejadian di lokasi sedang menyenter-nyenter, berpura-pura menyenter-nyenter dari truknya tersebut. Agar lebih berhati-hati, ya, agar lebih berhati-hati. Kemudian kami juga sampaikan kepada Polsek untuk melaksanakan kegiatan patroli, khususnya pada jam-jam rawan tersebut pada pagi hari.